Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kali ini kita akan belajar bukan matematika ya, tapi IPS. Berhubung Pak Mahmudun baru sakit ya, tidak bisa datang untuk memberi pembelajaran untuk kalian. Kita doakan Pak Mahmudun cepat sembuh ya, minta doanya supaya bisa mengajar kembali ya. Nah, kali ini IPS, silahkan kalian buka buku kalian, modulnya atau LKS kalian, halaman 43 ya, bab 2 ya, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, kali ini kita akan piknik ya, piknik ke masa lalu ya, menjelajah ke masa lalu. Nah, dalam bab ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, terus kondisi masyarakat pada masa penjajahan, dan yang ketiga adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ini nanti saya tidak akan menjelaskan dengan detail. Kalian bisa membaca buku kalian, karena IPS itu kan kalian bisa membaca ya kan sendiri ya. Ini hanya nanti saya terangkan, bacakan ya, bukan terangkan, saya tidak bisa menerangkan mungkin ya. Saya akan bacakan beberapa subbab yang harus kalian kuasai dalam pelajaran IPS bab kedua ini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, dalam subbab ini yang pertama yang kita pelajari adalah latar belakangnya ya. Silakan kalian lihat halaman 44, latar belakang kedatangan bangsa barat ya ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu dilatari oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ya, dimana kita tahu bahwa dulu rempah-rempah perdagangan itu banyak di Konstantinopel itu punya rempah-rempah, dan yang menyuplai itu dari Indonesia terutama ya, meskipun juga ada dari beberapa negara yang lain. Secara umum kedatangan bangsa barat ke Indonesia ya, itu latar belakangnya itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, adapun latar belakang yang lain masih ada di situ, yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, terus motivasi 3G ya, 3G itu, goal, gospel, dan glory. Kalian bisa lihat pengertian goal, gospel, dan glory itu 3G itu ya. Nah, terus selain latar belakangnya itu juga kita akan belajar dalam kedatangan bangsa-bangsa Indonesia. Kalian pelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, itu bangsanya apa saja yang datang. Itu ada Spanyol ya, ada Portugis ya, ada Belanda, ada Inggris, bahkan nanti antara siapa itu Portugis sama Spanyol nanti ada selisih paham nanti ya, kalau kalian baca ya, untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Itu bangsa-bangsa yang datang, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Pak, lah Jepang kok enggak ada, Pak? Ini kan judulnya bangsa barat. Kalau Jepang itu kan bangsa timur, meskipun juga menjajah di Indonesia. Terus berikutnya yaitu faktor yang menyebabkan Indonesia mudah dijajah ya.
Kenapa toh Indonesia kok mudah dijajah? Di situ disebutkan ada 3 hal. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang cenderung ramah dan terbuka terhadap kedatangan orang Barat. Ya, dari dulu masyarakat Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya. Ya, nggak tahu kalau sekarang Indonesia dapat julukan netizen paling brutal. Ya, kalau kalian baca berita itu. Indonesia menjadi netizen paling brutal se-Asia atau ya. Itu. Nah, jadi jangan lupakan bahwa kita itu adalah bangsa yang ramah tamah. Itu perlu dicatat. Yang kedua, adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Nah, ada beberapa politik adu domba mengadu antara kerajaan satu dengan kerajaan lain, ya. Seperti yang terjadi di Maluku, ya. Terus yang ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia pada saat itu, yaitu SDM-nya itu rendah karena masyarakat dulu itu pendidikannya kurang terjamin. Maka kalau sekarang kalian pendidikannya terjamin, maka bersungguh-sungguhlah ya, jangan sampai masa lalu itu terulang kembali karena kebodohan kita ya, karena SDM kita yang kurang memadai. Semangat tetap harus belajar, gitu ya. Itu tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca ya satu persatu, karena ini syutingnya cuma 1 kali ya, cuma 1 kali ini nanti. Habis itu kan lebaran puasa. Nah, puasa ntar ada syuting atau enggak, kita enggak tahu gitu ya. Terus berikutnya, subbab berikutnya yang harus kita pelajari dalam materi IPS kelas 8 bab 2 ini adalah kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Ya, kita tahu Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara, tapi yang terkenal itu ya Belanda sama Jepang. Ya, kita dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad, dan oleh Jepang 3,5 tahun, itu ya. Nah, dalam subbab ini yang perlu kalian pelajari yaitu tentang pengaruh monopoli perdagangan ya. Ini nanti tentu membahas tentang VOC. Apa itu VOC? Siapa yang mendirikan ya, perkembangannya bagaimana ya kan? Bagaimana terbentuknya VOC, perkembangannya bagaimana sampai nanti VOC menuju kebangkrutan ya. Itu kalian pelajari. Terus dampak positif dan negatif adanya monopoli perdagangan VOC di Indonesia juga kalian pelajari. Meskipun kebanyakan negatif, tapi tetap ada sisi positifnya ya. Itu. Berikutnya, selain pengaruh perdagangan, monopoli perdagangan pada masa itu, yang kalian pelajari lagi yaitu tentang kebijakan kerja paksa. Kita tahu bahwa negara kita itu dulu pernah adanya kerja paksa ya. Itu ada, kalau tercatat itu ada Romusa, ada Rodi ya. Itu kerja paksa. Terus kalian baca juga pengaruh sistem sewa tanah ya. Pernah diberlakukan sewa tanah ya, waktu itu siapa gagasan cita-cita Raffles itu ya. Itu revolusi sewa tanah itu gagasan dari Raffles itu. Terus apalagi yang kalian pelajari tentang tanam paksa ya. Jadi ada kerja paksa, ada sewa tanah. Nah, kerja paksa itu nanti meliputi itu, kalau kerja paksa itu tentang pembuatan jalan Anyer sampai Panarukan itu masuk kerja paksa itu. Nah, sewa tanah terakhir adalah tanam paksa. Jadi masyarakat waktu itu diminta untuk menanam tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah ya, Hindia Belanda ya. Itu. Terus apalagi nih?
perlawanan, ya, perlawanan terhadap kolonial dan imperialisme. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini dibagi menjadi dua, ya. Ada perlawanan persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Itu kalian bisa lihat halaman 56, ya. Nanti kalian baca, ya. Baca dan baca. Ya, kalau satu kali belum paham, dua kali belum paham, 3 kali, ya, sampai paham, ya. Berikutnya, subbab yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, dalam subbab ini kalian pelajari latar belakangnya munculnya nasionalisme di Indonesia, ya. Itu latar belakangnya antara lain adalah perluasan pendidikan. Itu dulu ada yang namanya politik etis, ya, atau politik balas budi. Salah satunya itu adalah memperhitungkan tentang pendidikan di Indonesia, ya. Itu. Terus kegagalan perjuangan di berbagai daerah, ya. Karena bangsa Indonesia waktu itu sudah merasa jenuh dengan penjajahan. Nah, di daerah-daerah itu muncul perjuangan untuk melawan penjajahan dari bangsa asing, tapi masih bersifat kedaerahan, belum nasional, sehingga gagal, ya, banyak gagalnya, ya, karena dapat itu dapat diadu domba dengan kerajaan-kerajaan lain, ya. Nah, terus muncullah rasa senasib dan sepenanggungan. Itu juga melatar belakangi terjadinya nasionalisme Indonesia, ya. Di sini ternyata juga sengsara, di sana sengsara, ya kan. Di daerah-daerah sengsara maka merasa senasib sepenanggungan, sehingga mereka atau bangsa Indonesia tergerak untuk mengadakan perlawanan secara nasional nantinya, ya. Berikutnya perkembangan rasa senasib bertanggungan, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan, ya. Organisasi, ya, adanya perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan, ya. Dengan adanya organisasi ini, maka tentunya perlawanan lebih terorganisir, ya. Ada koordinasi dulu untuk melawan biar tidak serampangan. Kalau bahasa Indonesia itu serampangan. Nah, berikutnya yang kelima, ya, latar belakang tumbuhnya munculnya nasionalisme Indonesia itu adalah berkembangnya berbagai paham baru. Kalian bisa buka halaman 67, itu ada paham-paham liberalisme, nasionalisme, demokrasi, sosialisme dan pan-islamisme, ya. Berikutnya adalah melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia adalah berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri, ya. Antara lain di situ adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia, ada pergerakan kebangsaan India itu yang dipimpin oleh siapa itu? Mahatma Gandhi, ya. Itu terkenal sekali di India. Itu juga mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia. Itu, ya, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Kalian baca lebih lengkap di buku kalian itu, ya.
Terus berikutnya yang kita pelajari berikutnya adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, di sini tercatat ada 5 pergerakan nasional Indonesia. Ya, ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada Indis Partis, ada Perhimpunan Indonesia atau PI, dan terakhir adalah PNI, ya, Partai Nasional Indonesia. Itu organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kalian pelajari kapan Budi Utomo didirikan, siapa yang mendirikan, apa tujuannya. Begitu juga Sarekat Islam, ya. Nanti ada Sarekat Dagang Islam juga itu kan. Dari Sarekat Dagang Islam berubah dari Sarekat Islam kalau tidak salah, atau kebalik gitu, ya. Nanti kalian baca, ya, kapan didirikannya, apa tujuannya, siapa yang mendirikannya. Itu penting untuk kalian ketahui. Terus pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, ya. Halaman 73, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Ya. Itu proses penguasaan Indonesia bagaimana, ya kan? Kalau secara sepintas kan Jepang mengaku-ngaku sebagai saudara tua, ya. Ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, terus ya diterima dengan baik, tapi akhirnya ya seperti itu, ya. Kalian tahu sendiri, ya. Itu nanti kalian baca sendiri itu. Terus sikap kaum pergerakan juga itu kalian pelajari, ya. Ada beberapa tokoh penting, ya, yang harus kalian ketahui di situ, ya. Berikutnya terakhir, ya, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kita tahu bahwa penjajahan di Indonesia itu yang terkenal ada 2, ya, yaitu yang dijajah oleh Belanda, yang kedua oleh Jepang. Nah, atau kalau kita kategorikan lebih umum itu perubahan pada masa kolonial Barat, artinya bisa masuk itu Jepang, Spanyol, Portugis, Inggris, Jepang apa? Belanda, ya, bangsa Barat, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, itu kan bangsa-bangsa Barat yang pernah masuk ke dalam wilayah Indonesia, ya kan? Meskipun yang terkenal itu ya Belanda, ya, yang terkenal menjajah paling lama itu Belanda. Terus Jepang, ya, perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang itu juga perlu kalian pelajari. Perubahannya apa saja, dari aspek-aspek apa saja, ada aspek politik, pendidikan, ya, aspek budaya, itu kalian pelajari semua, aspek geografi, aspek ekonomi, ya, kalian telaah satu persatu. Begitu dari saya. Untuk latihannya IPS itu kalian nanti tolong jawab pertanyaan halaman 88 sampai 89, ya. Uji kompetensi itu nomor 1 sampai 20 itu, ya. Nomor 20, tanggal 20 Mei oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai hari titik-titik. Sangat mudah kan? Kalian tinggal buka bukunya, ya, kalian cari, kalian jawab. Jangan ngawur kalau jawab, ya, karena nanti berkaitan dengan nilai kalian di rapot, ya. Intinya IPS, pelajaran-pelajaran IPS ini kalian baca sregep moco, insya Allah pinter, ya. Karena sejarah itu tinggal kita baca saja, ya. Kalau kalian mau meneliti kan kesusahan, ya. Kita tinggal baca sejarahnya, baca bukunya, ya. Ingat, buku adalah jendela ilmu, itu kan. Nah, lawangnya apa Pak? Saya takut ngono, ya.
Ya, dari saya seperti itu ya. Sampai sini semoga membantu untuk kalian belajar. Ingat, baca dan baca ya. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk sholat ya. Jangan lupa ibadah, jangan lupa terakhir, jangan lupa belajar ya. Dari saya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.